Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Nur Mariam. Saya pendamping PKH Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan modul 5 kesejahteraan sosial. Sesi 14, tentunya kesejahteraan lanjut usia. Langkah 3, memahami lansia, poin 1 sampai 3. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu tahu nggak? Nanti pun kan kita akan menjadi tua ya Bu ya. Tua itu suatu kepastian ya Bu ya. Nah, nanti ketika kita tua nanti atau bahkan ibu-ibu yang punya orang tua yang serumah ataupun berbeda rumah dan sudah memasuki usia lanjut atau lanjut usia ya Bu ya. Nah, nanti itu mereka akan mengalami permasalahan-permasalahan ya Bu ya. Permasalahannya itu ada 3 kondisi lansia. Ada 3 ya Bu ya, kondisi permasalahan lanjut usia ya Bu ya. Yang pertama adalah kondisi fisik atau biologis ya Bu ya. Kondisi fisik biologis itu terlihat dari luar Bu. Seperti pengertiannya itu adalah perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya. Yang pertama, perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering, keriput. Ya Bu, itu bisa dilihat sama orang tua kita ya Bu. Dilihat dari luar, kalau fisiknya terlihat sama kita. Yang kedua, gangguan gerakan akibat radang sendi dan tulangnya rapuh. Biasanya kalau semakin tua itu bungkuk jalannya atau kalau bahasa Sundanya mah dingkut gitu ya Bu ya. Nah, itu akibat gangguan radang sendi gitu ya Bu ya. Nah, yang ketiga, gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan. Penglihatannya sudah mulai buram, penciumannya juga sudah mulai terganggu, dan yang paling biasanya lansia alami adalah pendengarannya ya Bu ya, kualitas pendengarannya menurun. Nah, dan biasanya itu yang membuat kita orang-orang yang masih muda dengan mudah memarahi karena misalkan ya, aku masih ngobrol tadi itu kadang wae, padahal mah kita jangan seperti itu. Harus selalu kita berpikiran kita pun kelak akan menjadi tua. Ya. Dan selanjutnya adalah gangguan pengecap ya Bu ya. Jantan biasanya mah makan apa-apa aja enak, sekarang mah dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau, karena itu pengecapnya sudah terganggu ya Bu ya. Nah, itu salah satu gangguan fisik atau biologis. Selanjutnya, gangguan saluran kencing. Sudah nama beser gitu ya Bu ya. Terus kalau pipisnya nggak ketahan, jadi ibu-ibunya biasanya yang anak muda yang ngurus itu suka marah-marah gitu ya, ngompol di mana wae dan lain sebagainya. Padahal mungkin dia juga nggak maksud untuk ngompol di mana aja, cuma karena nggak ketahan gitu. Jadi buang air kecilnya di mana aja gitu. Selanjutnya, gigi mulai goyah atau tanggal ya Bu, mulai ala rompong kalau bahasa Sundanya ya Bu ya, sulit mengunyah dan mempengaruhi pencernaan. Jadi makan apa-apa itu jadi nggak enak. Karena apa? Karena giginya udah goyah. Mau makan daging asa enak, senangnya pengen daging, ketika dimakan ternyata boro-boro buat ngegigit karena sudah nggak ada giginya ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah muncul penyakit lain. Ada yang disebut dengan Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain ya Bu ya. Nah, itu kondisi permasalahan lanjut usia secara fisik atau biologis. Selanjutnya adalah permasalahan lanjut usia secara psikososial. Diri dan hubungan dengan orang lain. Psikososial teh hubungan lansia tersebut dengan orang lain, dengan anaknya, dengan lingkungan. Nah, perubahan emosi, misalnya muncul depresi. Tidak jarang ya Bu ya, banyak orang tua yang sudah di usia lanjutnya itu sering cemas dan ketakutan ya, disebabkan karena perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kemudian kesepian. Nah, misalkan teh suami istri, suaminya udah meninggal tuh, istrinya kan sendiri, merasa sendiri gitu ya. Karena sudah lanjut usia itu kalau komunikasi itu harus satu frekuensi Bu. Kalau misalkan ya lansia ngomong sama anak muda sama abg kayak nggak bakal nyambung, makanya malah sentakan kuincuna ya Bu ya. Makanya mereka pasti membutuhkan orang-orang yang sama lansianya, sama lanjut usianya gitu, karena obrolan-obrolan yang satu dengan yang lainnya pasti nyambung ya. Di sini muncul depresi, cemas, dan ketakutan disebabkan perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh, kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Biasanya kalau sudah lanjut usia itu
mulai merasa saya tidak dibutuhkan lagi. Nah, itu yang menyebabkan psikososial tadi, emosinya terganggu gitu ya Bu ya. Jadi merasa cemas, saya sama anak kan udah nggak butuh nih, anak-anak udah punya suami, udah punya anak, saya sendiri, suami udah meninggal misalkan ya, seperti itu. Terus selanjutnya takut penyakit, takut mati ya Bu ya, karena kan logikanya semakin tua semakin cepat mati, padahal nggak gitu ya, usia itu di tangan Allah lah Bu ya. Nah, dan takut kekurangan uang pasti, karena kan udah tua nih, udah nggak bisa usaha nih, dari mana uang buat makan dan lain sebagainya ya. Nah, seterusnya agresif. Nah, agresif itu maksudnya di sini Bu, agresif teh marah-marah, sok gampang ngambek, cukup digenggelkan ngambek, itulah lansia ciri-cirinya ya Bu ya. Menyerang, menendang pintu dan lain-lain ya. Itu kita yang maksudnya ketika kita mengalami atau kita orang tua kita masih ada dan kondisinya sudah lanjut usia, nah kita posisinya yang harus memahami mereka, bukan mereka yang memahami kita ya. Kamu selalu sudah nama dato sepuma wih deui kamurang kali, nah gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kondisi permasalahan lanjut usia adalah yang ketiga adalah spiritual atau rohani. Jadi secara rohani ya Bu. Yang pertama, jarang beribadah, menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, dan berpikir negatif. Nah, yang selanjutnya yang kedua, tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Ada beberapa lansia yang nggak terima nih, saya udah tua, saya harus masih muda, yang nggak bisa lah, tua itu nggak bisa ditolak ya Bu ya. Nah, kita berikan pengertian, berikan pemahaman kepada orang tua kita, orang sekitar kita yang memang sudah lanjut usia. Terus kurang mau berbagi dengan orang lain. Biasanya kalau sudah tua mah yang kumaha urang we gitu, yang menyebabkan suka cekcok sama anak muda tuh yang seperti itu. Nah, kitanya yang anak muda yang memahami, jangan mereka yang memahami kita ya Bu ya. Dan selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Itulah yang kita sebut tadi kondisi permasalahan lanjut usia. Yang pertama tadi apa Bu? Fisik ya atau biologis. Yang kedua psikososial, hubungannya dengan orang lain ya. Yang ketiga adalah spiritual atau rohani. Nyimak nggak saya ngebahas tentang kondisi permasalahan lanjut usia ya Bu ya. Yang pertama itu apa? Fisik atau biologis, ini terlihat dari luar. Yang kedua apa Bu? Psikososial, yaitu diri dan hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga apa Bu? Spiritual atau rohani, secara jiwa gitu ya Bu ya, yang di dalam yang kita nggak kelihatan itu. Nah, ibu-ibu biar lebih paham tentang apa yang saya jelaskan, kita bikin 3 kelompok ya Bu ya. Yang pertama, nama kelompoknya saya kasih nama kelompok fisik, Bu Am sama Bu Yani aja biar cepet ya. Terus yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok psikososial, Ibu Tuti sama Ibu Ani ya. Nah, yang kelompok ketiga adalah kelompok spiritual. Siap Bu? Siap. Nah, Ibu tugasnya di sini nanti saya kasih kartu bergambar di sini udah ada ya Bu. Kemudian Ibu diskusikan tentang apa yang ada di gambar itu, permasalahan umum yang terjadi dengan kondisi-kondisi tadi, yang kondisi gangguan biologis, psikososial dan rohani. Bisa dipahami Bu aturan mainnya? Iya, siap. Sekarang saya bagikan ya, ini kartunya, ini kondisi psikososial dari kelompok siapa? Oh iya, kelompok Bu Ani. Kondisi fisik Ibu ya, Bu Am sama Bu Yani. Kemudian kondisi spiritual Ibu Dede sama Ibu Siti Sophia. Silakan diskusikan Bu. Silakan diskusikan. Ayo Bu, diskusikan. Kondisinya kan ada fotonya di sana, ada ya? Ada. Nah, permasalahan apa sih yang terjadi gitu Bu? Paling benar. Pendengaran menurun, saya Ya, mendengar amak. Iya, Mau berbagi. Oh, tidak mau berbagi ya Mas. Iya. Suka menyuruh. Sok Bu, diskusi Bu. Ini pasti yang ada di gambar itu sudah Ibu mengalami gitu ya Bu, terjadi dalam kehidupan Ibu. Coba diskusikan. Kondisi fisik menurun. Kondisi fisik menurun. Benar. Ima merasa paling Ima tidak mau berbagi. Bener nah, ya Ima gede amek. Loba menyuruh, Kondisi fisik menurun karena kursi roda. Pendengaran kurang, menurun pendengarannya.
tidak mau berbagi. Ngalamun, lo bating ngalamun. Lo bating amek, lo bating marentah. Sering marah, Marah-marah. sering menyuruh, marah-marah, ngambek, merasa paling benar. Saya mah keramek-amekan gitu. Tadi masih bapak ke diskusi dalam desa ada kayak mau ke diskusi Merasa amek-amekan jadi langsung iya. Dari saya, modul 5 kesejahteraan sosial, sesi 14, pentingnya kesejahteraan lanjut usia, langkah 3 memahami lansia, poin 1 sampai 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.